Cerita novel dimanjakan oleh Presiden bab 431-435, ojo lali di subscribe ya lur, yuk gasken. Bab selanjutnya bab 431 perasaan buruk muncul di hatinya. Benar saja, setelah Zhou Wenzong menutup telepon, dia mendatanginya dengan ekspresi jahat di wajahnya. Nona muda Lu, Anda terlalu lancang untuk mengatakan bahwa Anda tidak bernilai $1 miliar. Itu tidak benar, Biden Lu akan segera tiba, saya akan mengajak Anda keluar sekarang. Ngomong-ngomong saya akan membiarkan Anda lihat bagaimana presiden dari Yayasan Lu yang suci berbaring di kaki saya dan memohon kepada saya seperti seekor anjing. Haha, petik 2. Setelah Zhou Wenzong mengatakan itu, dia tidak tahu di mana harus mengeluarkan kain dan menyumbatnya, lalu dia mengangkatnya dan berjalan keluar. Mulut Jenny tersumbat, tidak bisa berbicara, dan hanya bisa merengek dan meronta mati-matian. Tetapi kekuatannya tidak berharga bagi Zhou Wenzong, yang meraih dan mengikatnya ke tali, lalu mengangkatnya ke tiang, dan seluruh tubuhnya naik ke udara seperti spanduk sekaligus. Wow, Zhou Wenzong menatap Jenny, yang terus-menerus berjuang dengan wajah penuh ketakutan, dengan senyum kejam di wajahnya. Jangan takut, ketika saya mendapatkan uang, Anda akan memberi saya tumpangan dan saya akan melepaskan Anda. Jangan khawatir, saya hanya menginginkan uang, bukan kehidupan, dan merugikan hidup Anda sekarang tidak ada manfaat lain, daripada menyuruh Biden Lu mengejarku ke seluruh dunia. Petik 2. Zhou Wenzong berkata, melihat arloji di tangannya, dia hampir sampai. Doakan saja kita membuat kesepakatan yang bagus. Dan sekarang, ujung lainnya. Lebih dari selusin Hummer militer hijau tua diparkir di pinggir jalan, dan Biden Lu sedang duduk di dalam mobil dengan laptop di pangkuannya, mengoperasikan sesuatu dengan terampil di atasnya. Pintu mobil terbuka dan sosok Summer mengintip dari luar. Presiden, semuanya ada di sini. Wajah Biden Lu dingin, ujung jarinya terbang dan mengetuk keyboard, dan segera sebuah peta muncul dengan titik merah terus-menerus berkedip di atasnya. Siapkan ini sebagai pusat, bawa air, dan setiap perahu nelayan di sekitarnya. Vicky mengangguk dan ragu-ragu, Presiden, apakah Anda benar-benar ingin pergi sendiri? Itu terlalu berbahaya. Biden Lu tidak menjawabnya, dan ketika Vicky melihat situasinya, dia tahu bahwa pikirannya sudah mengambil keputusan, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, jadi dia hanya bisa berbalik dan menjalankan urusannya. Kepler memanggilnya lagi. Biden Lu, aku sudah mengatur agar sisi ini siap untuk mengambil alih. Baiklah, dia mengangguk dengan lemah, berhenti selama beberapa detik, dan berkata pelan, terima kasih. Sisi lain tertawa, tidak berkata apa-apa, dan menutup telepon. Biden Lu tidak mengatakan apa-apa lagi dan keluar dari mobil, menuju ke dermaga. Di atas perahu nelayan, jenazah Jenny tergantung di udara, tali mencekik tubuhnya seakan-akan sedang terbelakang oleh pisau, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Dia mengertakkan gigi dan berhasil meludahkan bola kain compang camping di mulutnya, kotor, dan memandang Zhou Wenzong, yang bersandar pada pisau bawah dan menyeret tali untuk merokok, marah dan takut. Zhou Wenzong, jangan lanjutkan, bahkan jika kamu mendapatkan uang, perahu nelayan bodoh ini tidak akan bisa melarikan diri bersamamu, kan? Penculikan untuk tebusan setidaknya 15 tahun penjara, jadi pikirkanlah. Jika Anda tertangkap, Anda sebaiknya kembali sekarang dan menyerahkan diri. Petik 2. Zhou Wenzong menatapnya dengan pandangan dingin, dan di bawah malam, kepala rokok yang menyala berkedip-kedip, membuatnya terlihat agak kesepian dan galak. Hentikan omong kosong, selama Anda berada di tangan saya, belum lagi perahu nelayan yang rusak, bahkan jika itu papan yang rusak, apakah Anda percaya bahwa saya dapat melarikan diri dengan Anda jauh? Jenny mengerutkan kening, bukankah kita setuju untuk memberikan uang dengan satu tangan dan orang dengan tangan lainnya? Mengapa kamu mengajak saya? Kamu pikir aku bodoh? Bagaimana jika Lu Jingsen menyergap seseorang? Kamu harus membawaku ke tempat yang aman, dan kemudian aku akan melepaskanmu. Zhou Wenzong, kamu bertindak terlalu jauh, bahkan jika kamu seorang penculik, kamu harus memiliki etika profesional sebagai penculik, kan? Jika Anda mengambil uang itu dan tidak membiarkannya pergi, Biden Lu tidak akan bersedia melakukannya. Sebaiknya kau biarkan aku pergi sekarang, aku berjanji, aku akan memohon padamu, aku berjanji kepadamu dengan karakterku. Petik 2. Mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Zhou Wenzong dengan agak tidak sabar membuang puntung rokoknya dan melihat ke malam pucat di kejauhan. Dengan setengah hati, hanya siluet yang datang dari kejauhan, bibirnya melengkung ke dalam kekejaman, dan dia mengeluarkan ponselnya untuk mengedit pesan teks untuk dikirim, pria itu telah tiba. Jenny masih berusaha membujuk Zhou Wenzong, dan meskipun dia tahu itu tidak berguna, melakukan sesuatu akan selalu meredakan konsentrasinya sehingga perasaan tidak berbobot akan berkurang tidak nyaman. Zhou Wenzong, mengapa kamu tidak menurunkanku dulu? Aku sangat tidak nyaman digantung seperti ini.
Jika Anda terpeleset dan melepaskan talinya, saya akan jatuh ke sungai dan memberi makan ikan, bukan? Air di sini sangat bergolak, pasti tidak bernyawa jika Anda jatuh, dan kemudian tidak masalah jika saya kehilangan sedikit kehidupan. Anda akan bekerja untuk apa-apa dan harus mati bersama saya jika Anda tidak mendapatkan sepeser pun pada akhirnya. Zhou Wenzong sangat terkesan dengan kata-katanya sehingga dia hanya ingin menutup telinganya dengan kapas. Zhou Wenzong, apakah kamu mendengar apa yang saya katakan? Jenny berteriak lemah. Aku mendengarmu. Zhou Wenzong akhirnya kehabisan kesabaran dan berteriak padanya, diam. Ketika priamu datang, dia membayar, dan aku akan mengecewakanmu. Jenny kaget, melihat ke atas dan ke bawah, saya memang melihat sosok yang akrab di dermaga. Itu Lu Kongsen, dia benar-benar di sini, wajahnya memutih. Pada titik ini, pikiran pertamanya sebenarnya bukan tentang keselamatannya sendiri, tetapi tentang luka-lukanya. Cedera serius itu baru keluar dari bahaya beberapa hari yang lalu. Dokter bahkan tidak mengizinkannya keluar dari tempat tidur, jadi mengapa dia begitu putus asa sehingga dia sendiri yang datang ke sini. Mata Jenny memanas dan jantungnya berdegup kencang, sakit. Wajah Zhou Wenzong juga serius, dan dia memegang tali itu erat-erat, menunggu Biden Lu naik ke kapal untuk bernegosiasi. Ada sebuah perahu kecil yang diparkir di dermaga, dan dia dengan keras memerintahkan Len King untuk datang dengan perahu kecil, bukan untuk berlabuh sendiri. Biden Lu tidak mengatakan apa-apa, seorang pria di perahu kecil, yang mendayung dengan cara ini. Namun, pada saat ini, suara keluar dari headset Bluetooth di telinga Zhou Wenzong. Ada penyergapan. Bunuh dia. Dengan hanya kalimat pendek di telepon ini, Zhou Wenzong tiba-tiba tercengang dan menatap Jenny, lalu berbalik untuk melihat Biden Lu yang mendekat. Bajingan. Jenny tidak bereaksi sebelum suara tembakan terdengar di malam hari. Saya melihat Zhou Wenzong mengeluarkan pistol entah dari mana dan melepaskan tembakan ke arah Biden Lu, dengan tegas berkata, berhenti. Jangan mendekat. Perahu Biden Lu diparkir di sana. Jenny tercengang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bunuh dia. Sekali lagi perintah S datang melalui headphone. Namun, mata Zhou Wenzong berlama-lama, tetapi dia tidak mendengarkan kata-kata pihak lain. Sebaliknya, dia perlahan-lahan menurunkan talinya, gerakannya sedikit gemetar dan Anda bisa melihat kepanikan di dalamnya. Dan Jenny hanya bisa melihat wajahnya yang berubah dengan cepat, tidak tahu kenapa dia seperti ini. Bab 432. Segera, Jenny ditempatkan di geladak, hanya untuk meminta Zhou Wenzong meraih dan meraihnya, moncong pistol dengan cepat menuju ke kepalanya. Di atas perahu kecil, Biden Lu dengan tenang menyaksikan pemandangan itu. Di headset terdengar laporan singkat Vicky, Presiden, 1 kelompok siap bergerak, 2 kelompok siap bergerak, dan 3 kelompok siap bergerak. Mata Biden Lu begitu dingin sehingga tidak ada sedikit pun kehangatan, dan dia meringankan bibir tipisnya, berhati-hatilah untuk tidak menyakitinya. Iya nih, Jenny di perahu nelayan tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tiba-tiba ada pistol di kepalanya dan Zhou Wenzong sangat tidak stabil sehingga dia berteriak ketakutan, Zhou Wenzong. Apakah kamu gila? Aku gila, heh, sialan ini. Beraninya kau mempermainkanku. Itu adalah penyergapan, bukan? Aku akan, hari ini, mencari tahu siapa yang lebih baik. Wajah Jenny pucat pasi, lehernya terkunci dari belakang dan dia hampir tidak bisa bernapas. Jangan senang, di mana penyergapannya? Tidak ada orang lain di sini kecuali kita bertiga. Kamu tutup mulut. Zhou Wenzong tiba-tiba sangat bersemangat dan berteriak padanya, matanya merah, dan pistol juga menekan kepalanya lebih erat. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan untuk berbicara. Atau aku akan menembakmu di kepala, kamu dengar aku. Jenny mengertakkan gigi, takut membuatnya marah, dan tidak berkata apa-apa lagi. Biden Lu, keluarkan anak buahmu dari sini, atau aku akan membunuhnya. Zhou Wenzong berteriak keras ke arah Biden Lu. Pada titik ini, kedua perahu berjarak kurang dari 30 meter, sungai kosong, dan suaranya bisa terdengar dengan jelas. Suara Biden Lu datang dari jauh, tetapi secara mengejutkan tidak ada bantahan atau penyangkalan. Jaminan apa yang saya miliki bahwa Anda benar-benar akan melepaskannya setelah Anda mendapatkan uangnya? Dengan aku bisa membunuhnya sekarang, Zhou Wenzong mendesis dengan suara melengking. Ada hening sejenak di pihak Biden Lu. Setelah itu, dia terlihat membisikkan sesuatu, dan segera terjadi banyak pergerakan di perahu nelayan terdekat, serta di dalam air, dan tidak ada yang terlihat menarik diri dari daerah tersebut dari kejauhan. Orang-orang itu cepat dan terlatih. Wajah Zhou Wenzong menjadi pucat. Mata berputar untuk memastikan tidak ada kelainan di sekitar sebelum berkata dengan tegas, kemarilah. Baru kemudian Biden Lu terus mendayung perahu dengan cara ini, dan segera, dia berada di kapal penangkap ikan yang mereka tumpangi. Dia mengenakan jas hitam dengan kemeja dan celana panjang dengan warna yang sama, terlihat lebih mengesankan, dan alisnya sedingin pedang yang terselubung di sudut matanya. Hanya wajah itu yang sangat pucat.
Ini seperti selembar kertas, tanpa darah sama sekali. Hati Jenny menegang saat dia melihat, di sisi berlawanan, Biden Lu melihat ke arah ini dengan ekspresi kosong. Zhou Wenzong, lepaskan dia, dan aku akan memberimu setiap sen yang kamu inginkan. Dia berkata dengan suara yang dalam, dan udaranya tidak seperti tebusan, melainkan negosiasi, atau lebih tepatnya, selebaran terselubung. Zhou Wenzong hanyalah gangster kelas 3, selain menikahi Jin Hong dan berubah menjadi burung phoenix. Hal terbesar yang pernah dilakukannya dalam hidupnya mungkin adalah kehilangan miliaran dolar. Biasanya takut mati Biden Lu, kali ini, hati malah makin berantakan. Mantap, biarkan dia melepas jaketnya, perintah itu keluar dari headset. Zhou Wenzong menelan ludahnya, bernapas sedikit lebih cepat, dibandingkan dengan wajah Biden Lu yang tenang dan tenang, ketinggian dari ketinggian. Kamu melepas jaketmu. Tidak ada ekspresi di wajah Biden Lu, tapi dia benar-benar melepas jaketnya saat dia berkata, melemparkan mantel paritnya dengan santai ke geladak seolah dia tidak peduli. Buat dia berbalik. Perintah itu berlanjut di headset. Jadi Zhou Wenzong berkata lagi, berbalik dan lihat. Biden Lu berbalik, beri dia komputer dan suruh dia mentransfer uang. Zhou Wenzong menunjuk ke laptop tidak jauh dari sana, transfer. Biden Lu berjalan. Dia begitu santai sehingga dia bahkan tidak merasa sedikit gugup. Bahkan Jenny pun tertular oleh jenis kekuatannya, dan ketakutan serta kepanikan di hatinya berangsur-angsur menghilang. Saya melihat Biden Lu mengambil laptop, meletakkannya di atas meja kayu usang, dan mulai mentransfer uang. Akun, dia bertanya dengan tenang. Ada tetesan besar keringat jatuh dari dahi Zhou Wenzong, di dokumen desktop. Biden Lu membuka dokumen, menyalin akun, memasukkannya, dan memulai transfer. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan laptopnya dan berkata pelan, "Oke, coba lihat." Sikapnya sangat kooperatif dan transaksinya sangat lancar, jika tidak sedikit tidak biasa. Zhou Wenzong bergerak selangkah dengan Jenny dan melihat ke arah komputer. Kemudian, sedikit cemberut. Anda tidak dapat melihat dengan jelas jika Anda melewati komputer lagi. Tidak bisakah kamu melihatnya? Lu Jing memperdalam alisnya dan kemudian dengan serius mengarahkan layar ke atas, bisakah kamu melihatnya seperti ini? Zhou Wenzong mengangguk. Dia masih membawa pistol di kepala Kingpin, jadi dia tidak ragu untuk mencondongkan tubuhnya untuk melihat-lihat. Saat ini saja, pergelangan tangan Biden Lu bergerak, dan sebelum Zhou Wenzong dapat menghitung angka-angka di layar, sensasi terbakar disertai rasa sakit yang hebat dipaku di punggung tangannya. Dia mendengus kesakitan, dan tangannya yang memegang pistol terasa sakit sesaat, dan pistolnya jatuh. Dalam sekejap listrik, Biden Lu mengambil pistol itu, meraih lengannya yang lain, dan memutarnya dengan backhand, suara tulang patah mulai terdengar. Zhou Wenzong menjerit, dan lengan itu jatuh seperti kapas yang robek. Jenny digendong ke pelukan Biden Lu. Biden Lu, aku akan membunuhmu. Zhou Wenzong kehilangan sandera, seluruh wajahnya berkerut, dan setelah mengatakan bahwa dia akan mengambil pistol di tanah. Namun, satu kaki lebih cepat darinya, dan pistol itu ditendang lebih jauh sebelum tangannya bisa mencapainya, dan kemudian dia jatuh ke tanah. Mata Biden Lu dingin dan kasar, seperti dewa neraka, mulutnya melengkung dingin dan lekuk haus darah, dan kakinya meremukkan tangannya dengan kuat. Jeritan sengsara Zhou Wenzong bergema di seluruh langit malam. Kamu orang pertama yang berani mengancamku. Biden Lu berkata, kakinya mendorong lebih keras, dan dia hampir bisa mendengar suara tulang jarinya retak di akarnya. Jenny terlalu takut untuk melihatnya dan memalingkan wajahnya untuk bersembunyi di pelukannya. Biden Lu, kamu membunuhku. Kamu membunuhku. Zhou Wenzong tidak tahan rasa sakit dan berteriak dengan keras. Mati. Itu terlalu murah, dan hidup yang dihabiskan di penjara adalah satu-satunya cara untuk berakhir di penjara. Biden Lu berkata, dan dengan membalikkan pergelangan kakinya, dia menendangnya keluar. Tubuh Zhou Wenzong ditendang jauh seperti karung pasir rusak dan menabrak dinding kabin. Segera, sirene berbunyi, dan Vicky berlari dengan wajah bahagia, berkata, "Presiden, polisi ada di sini." Biden Lu hem, dan setelah melirik ke arah Zhou Wenzong, yang berada di sudut, menutupi perutnya dengan rasa sakit dan tidak lagi bisa melawan, seperti tikus mati, dia dengan dingin berkata, "Serahkan padamu." Setelah mengatakan itu, dia membantu Jenny melepaskan ikatannya dan kemudian membawanya dan bersiap untuk pergi. Bab 433. Bang! Sebuah tembakan terdengar, semua orang terkejut dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat Zhou Wenzong menatap lubang berdarah di depan kepalanya, darah mengalir keluar, tetapi dia sudah mati. Vicky yang paling cepat bereaksi, langsung mengeluarkan sosok pistolnya untuk memblokir di depan Biden Lu dan Jenny Jing, melihat sekeliling dengan wajah yang dijaga. Tembakan itu juga membuat para pengawal lainnya tidak jauh dari sana, yang semuanya waspada. Butuh waktu yang lama, tidak ada lagi gerakan. Biden Lu sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata,
Jangan lihat, ini penembak jitu, orang itu seharusnya lari. Summers kaget. Terlihat Biden Lu tidak lagi berekspresi, menggendong Jenny Jing, karena sudah ada orang yang merapat ke kapal penangkap ikan. Setelah turun dari perahu, beberapa mobil polisi terlihat diparkir di pantai, dengan sekelompok besar penjaga bersenjata berat di belakang Kepler dengan senjata di atas kapal penangkap ikan. Seorang pria parubaya berkepala gendut turun dari mobil polisi, dan ketika dia melihat Kepler, dia segera menumpuk ekspresi ketakutan dan menyenangkan untuk menyambutnya. Musim, apakah kalian baik-baik saja? Saya baru saja menerima berita dan segera membawa anak buah saya, tapi saya tidak pernah berpikir seseorang akan memiliki keberanian untuk menculik teman Anda. Ketika saya menangkapnya, saya akan membawanya ke pengadilan. Jenny menyentuh hidungnya dan berbisik, dia sudah mati. Hah, pria itu sedikit terkejut, lalu menggantungkan wajah pahit yang menunjukkan ekspresi yang sulit. Ini, Kiso, aku tahu kamu marah, sangat marah, tapi pembunuhan ini juga. Aku tahu dia tersangka dan dia pantas mati, tapi... Mata mana yang kau lihat aku bunuh? Wajah Kepler tanpa ekspresi, kaki tangan tersangka sedang berkelahi dan membunuh satu sama lain, kepala Jesse. Dengan ini terjadi di wilayahmu, kuharap kau bisa memberiku penjelasan secepat mungkin. Jesse membeku. Dan pasangan, bukankah hanya ada satu yang mencurigai dia mendapat tip? Dia hendak membuka mulut untuk mengajukan pertanyaan, tetapi Kepler telah berhenti memperhatikannya dan menyapa Biden Lu membawa Jenny Jing bersamanya, menuju Humvee yang diparkir di sisi lain. Direktur Jesse masih ingin memanggilnya, Vicky telah berhenti dari belakang, tersenyum dan tertawa, "Tuan ini, apa yang harus Anda tanyakan kepada saya? Saya hadir ketika tersangka baru saja dibunuh, dan saya dapat kembali dengan Anda untuk ambil pernyataan." Petik 2. Jenny Jing mengikuti Biden Lu ke dalam mobil. Mobil melaju dengan mulus di jalan yang lebar, dengan 2 Hummer di depannya dan 2 di belakangnya, melindungi salah satu Hummer yang ada di tengah. Mobil itu luas dan tenang, dan selain Jenny dan Biden Lu, hanya ada satu pengemudi. Pengemudi yang belum pernah dilihat Jenny sebelumnya, itu seharusnya bukan perintah sementara dari Kepler, dia memiliki wajah yang tegas dan berkonsentrasi untuk mengemudikan mobil di depan. Orang-orang yang duduk di dalam mobil di depan dan di belakang harus menjadi pengawal. Jenny menyadari bahwa orang-orang ini agak berbeda dari yang biasa dia lihat, tapi sebenarnya apa yang berbeda, dia tidak bisa mengatakannya. Ada sedikit perasaan tidak nyaman. Biden Lu belum berbicara sejak dia masuk ke mobil, dan dia mengerutkan alisnya seolah sedang memikirkan sesuatu. Jenny takut mengganggunya, jadi dia tetap diam-diam mengusap luka memar di pergelangan tangannya yang telah diikat dengan tali. Apakah itu menyakitkan? Suara rendah laki-laki terdengar, dan Biden Lu tiba-tiba memegang pergelangan tangannya. Jenny tertegun melihat dia mengambil tangannya untuk memeriksanya, dan setelah sedikit ragu, dia memilih untuk mengangguk dengan jujur. Pergelangan tangan putih wanita itu memar dengan 2 tanda pengikat yang dalam. Lu Jingsen sangat tampan, kerutan di alisnya sedikit menegang. Di bagian tubuh mana lagi yang membuatmu tidak nyaman? Ketika dia baru saja menyelamatkannya, dia hanya mengamatinya secara kasar untuk memastikan tidak ada trauma yang jelas, tetapi tidak yakin apakah dia telah terbentur atau terbentur dimanapun. Selain itu, dia masih hamil, beberapa hari yang lalu, citra janin tidak stabil, meskipun setelah beberapa hari penyembuhan telah stabil, tetapi bagaimanapun juga, kegembiraan yang begitu besar, mungkin tidak baik-baik saja. Jenny menggelengkan kepalanya, "Saya baik-baik saja, Zhou Wenzong tidak melakukan apapun kepada saya selain menakut-nakuti saya, kecuali kenyataan bahwa saya baru saja berada di dalam kabin dan kepala saya terbentur panel pintu, yang sedikit menyakitkan." Petik 2. Wajah Biden Lu sedikit pucat. "Di mana lukanya?" Jenny menunjuk ke suatu titik di kepalanya. Biden Lu kemudian membantunya sehingga dia sedikit menundukkan kepalanya, jari-jarinya yang panjang dan ramping dengan lembut mencari-cari di rambutnya. Mendesis. Jenny tiba-tiba mendesis pelan, "Itu saja, jangan tekan, sakit. Kami akan segera kembali ke rumah sakit." Nada suaranya agak serius. Jenny mengangguk, berhenti, dan kemudian berkata dengan datar, "Seharusnya hanya ada benjolan kecil dan bengkak, sebentar lagi akan baik-baik saja, bukan masalah besar, jangan khawatir." Biden Lu, bagaimanapun, tidak mendengarkannya dan dengan lembut menyentuh kantong kecil yang bengkak di kepalanya, matanya dingin, sebelum melepaskannya. "Baru saja di atas kapal, takut?" tanyanya. Jenny mengangguk, diikuti dengan jeda sebentar dan menggelengkan kepala. "Aku takut sebelumnya, tapi aku tidak takut setelah melihatmu di sini." Biden Lu mengaitkan bibirnya, ketergantungan gadis itu padanya membuat suasana hatinya yang buruk dengan sedikit kesenangan, mengulurkan tangan untuk memeluknya, lengan erat-erat. Jenny digendong oleh Biden Lu seperti ini, tidak tahu apa maksudnya, tidak bergerak, suara detak jantung yang mantap dan kuat dari pria itu keluar dari telinganya, seperti dentuman drum di jantung, sedikit demi sedikit. Hatinya,
yang tegang sampai sekarang, sepertinya benar-benar mengendur. Dia ingat luka-lukanya dan bertanya, bagaimana luka-lukamu? Biden Lu menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, jika dibalut secara khusus saat keluar, tidak ada yang salah dengan itu. Jenny tidak percaya, tapi dia melihat perban di dadanya memang mengeluarkan bekas darah. Matanya langsung memerah. Dan Anda bilang itu baik-baik saja, tapi berdarah di depan mata. Biden Lu tampak seperti akan menangis dan tertawa ringan. Jadi, tingkah laku dan jangan biarkan aku khawatir agar aku bisa kembali ke perban dan istirahat. Jenny menganggukkan kepalanya berturut-turut. Setelah mengangguk, dia menatapnya lagi dengan rasa bersalah. Maaf, oh, aku terus membuatmu dalam masalah. Biden Lu tidak mengatakan apapun. Hanya setengah hati dia mengangkat tangannya untuk membelai rambutnya, dan matanya yang gelap tampak seperti gelombang di dalamnya, dalam dan gelap dan tidak bisa dijelaskan. Itu bukan salahmu, aku tidak melindungimu. Jenny Jing bahkan menggelengkan kepalanya, itu bukan urusanmu, itu karena aku tidak sengaja mendengar rahasia Zhou Wenzong, itu sebabnya dia melakukan ini, lain kali aku pasti akan memperhatikan dengan cermat dan tidak akan membiarkan hal semacam ini terjadi lagi. Penjelasannya yang tergesa-gesa menyebabkan napas Biden Lu sedikit menegang, dan gelombang yang bergulir di mata itu bahkan lebih intens, agak tertekan dan tak berdaya. Ini tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Jenny tidak tahu apa yang dia maksud, menurutnya, jelas bahwa dia secara tidak sengaja mendengar percakapan Zhou Wenzong dan istrinya. Kemudian pihak lain gagal untuk pertama kali diam, sebaliknya dia mengatakan yang sebenarnya kepada Biden Lu, dan kemudian balas dendam hanya kesal. Bab 434. Biden Lu tidak ingin menjelaskan terlalu banyak padanya, dia hanya menyentuh kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, singkatnya, kemanapun kau pergi mulai sekarang, kau harus membawa pengawal. Alis Jenny berkerut, tapi kali ini dia tidak melawan atau menolak, hanya berbisik, aku akan menyuruhnya mengikutiku ketika Monan tiba, inci demi inci, dan tidak pernah keluar sendirian lagi. Saat itulah Biden Lu mengangguk. Jenny, Biden Lu tiba-tiba memanggilnya. Nadanya agak teredam, seperti desahan ringan. Jenny membuntuti dan memet. Jika suatu hari Anda mengetahui bahwa saya menyembunyikan sesuatu dari Anda, jika Anda menyadari bahwa Anda akan mengalami banyak bahaya dan kecelakaan saat kita bersama, sulit untuk 100% aman bahkan jika saya melindungimu dengan sekuat tenaga, akankah kamu takut akan itu dan menyalahkanku karena meninggalkanku? Petik 2. Jenny sedikit tertegun. Dia tidak tahu apa yang Biden Lu sebut sebagai penyembunyian dan apa bahaya dan kecelakaan itu. Tetapi jika itu adalah sesuatu seperti hari ini, dia bisa menghindarinya sama sekali jika saja dia lebih waspada dan lebih pintar, dan mengatakan dia terlalu ceroboh. Dia menggelengkan kepalanya, untuk apa aku menyalahkanmu? Itu adalah pilihanku untuk menyukaimu, dan wajar jika aku harus menerima yang buruk setelah menikmati yang baik, jadi mengapa aku harus meninggalkanmu? Kata-katanya membuat Lu Jing terengah-engah, matanya semakin dalam. Menundukkan kepalanya, jari-jari yang panjang mengangkat dagunya dan berkata, katakan apa yang baru saja kamu katakan lagi. Jenny berkedip, sedikit bingung. Adalah wajar untuk menikmati yang baik dan menanggung yang buruk. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia disela oleh Biden Lu, tidak, kalimat sebelumnya. Itu adalah pilihanku untuk menyukaimu. Begitu Jenny membuka mulutnya, dia tiba-tiba bereaksi dengan sedikit rona merah. Cahaya di depannya tiba-tiba meredup, dan Biden Lu lah yang menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Dia menciumnya dalam-dalam, tidak terlalu bersemangat, tetapi dalam-dalam, menyelidiki setiap sudut mulutnya, mengaitkannya dan menggulungnya, telapak tangannya membelai wajahnya seolah-olah dia memegang harta yang paling dicintai di dunia, dan pelepasan sekecil apapun akan meninggalkannya. Sampai saat ini, Jenny hanya merasakan kepanikan dan ketakutan di lubuk hati pria itu. Dia memeluknya, jelas sangat mantap dan keras, tetapi Jenny sepertinya telah merasakan getaran hatinya. Apa yang dia takuti? Nafas pria itu tiba-tiba memanas, seperti badai, sedetik tenang, selanjutnya akan mendatangkan malapetaka pada dunia. Dengan kegelapan yang menghancurkan segalanya, Kak Asteris S mengoyaknya dengan keras dan dalam sambil menggosok tubuhnya ke dirinya sendiri seolah-olah dia kemudian bisa menggosoknya ke dadanya dan tidak pernah kehilangannya. Jenny menderita kekurangan oksigen, otaknya kosong, dan setelah sekian lama, sampai akar lidahnya mati rasa, Biden Lu melepaskannya, menggigit daun telinganya dan berbisik, Jenny, aku mencintaimu. Jenny terguncang. Biden Lu bukanlah orang yang pandai mengucapkan kata-kata cinta, dia lumpuh, dia dingin, dia sombong seperti bunga gunung bersalju yang hanya bisa dipandangi. Namun pria seperti itu tergerak untuk mengatakan kata-kata seperti itu padanya saat ini. Jenny entah kenapa merasa agak bingung. Dia menurunkan kelopak matanya sedikit untuk menyembunyikan emosi di bawah matanya dan berbisik, jangan khawatir, aku akan melindungi diriku juga dan tidak akan merepotkanmu. Biden Lu tertawa ringan, aku rela kau menjadi penarikku.
Jenny bergidik, berhenti, tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan lembut. Bagaimana jika kamu mengetahui bahwa aku berbohong kepadamu tentang sesuatu? Apakah kamu masih mencintaiku? Dia tiba-tiba tertawa ringan, napas panasnya mengalir ke lehernya, dan berkata dengan nada bisu dan berbahaya, hal terburuk yang bisa terjadi adalah aku akan mengurungmu di tempat tidur, dan jika kamu berbohong sekali, aku akan melakukannya sekali, sampai Anda mengatakan yang sebenarnya. Petik 2. Kata-kata kasar pria itu menyebabkan wajah Jenny langsung memerah, mendorongnya menjauh dan berkata dengan marah, Prude. Jadi, apa yang berbohong padaku? Jenny tidak memiliki keanggunan yang baik untuk membuang wajahnya ke samping, tidak. Jadi, Biden Lu menangkupkan wajahnya, nadanya penuh peringatan. Bulu mata Jenny bergetar sedikit sebelum dia berkata dengan serius, tidak juga, aku hanya bertanya dengan santai. Biden Lu menatap matanya selama setengah saat sebelum mengangguk dan melepaskan belenggu padanya. 40 menit kemudian, mobil kembali ke rumah sakit. Biden Lu tidak pergi ke rumah Jin, dan tidak ada pemaksaan di sana. Hanya saja pria bernama Chief Jesse mendapatkan nomor telepon Jenny dari suatu tempat dan menelepon 2 kali, mengatakan bahwa dia akan mengganggu Jenny untuk bekerja sama dengan pernyataan itu. Bagaimanapun, ada beberapa pernyataan yang bisa dibuat Vicky atas namanya, tetapi Jenny adalah pihak pertama, dan ada beberapa situasi yang hanya dia yang tahu yang harus dia kerjakan. Tanpa ingin mempersulitnya, Biden Lu setuju untuk membiarkan dia mengirim seseorang keesokan harinya untuk membuat pernyataan, dan Chief Jesse berterima kasih padanya ribuan kali sebelum dia menutup telepon. Setelah kembali ke rumah sakit, Jenny pergi mandi dulu. Setelah mandi, saya melihat Dr. Amy datang suatu saat. Amy tidak menghabiskan banyak waktu di pedesaan, tetapi dia menghabiskan banyak waktu di sini. Begitu dia melihatnya, dia langsung berseri-seri dengan gembira, Nona Raja, Anda tahu apa? Ketika saya pertama kali bertemu dengan Anda, saya tahu Anda memiliki tahun yang besar di depan Anda, tetapi itu bukan masalah besar. Setelah ini, semuanya berjalan lancar setelah itu, dan pada saat saya memberitahu Lu dan yang lainnya bahwa mereka tidak mempercayainya, dan Anda lihat, cukup yakin ini menjadi kenyataan, bukan? Petik 2. Jenny hanya bisa melihat ke arah Biden Lu yang duduk di sebelahnya, kapan Dr. Amy mengubah profesinya menjadi meramal. Biden Lu menatapnya dengan pandangan samar, ketika dia masih muda, dia telah menyembah seorang anak ajaib tua di gunung rumah sebagai tuannya. Jenny tidak bisa menahan tawa di tempat, benarkah? Amy, kamu tidak tahu. Jadi kamu masih seorang imam besar. Petik 2. Amy menggelapkan wajahnya dan membentak Biden Lu, sudah berapa tahun itu, dan kamu masih mengungkitnya, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ketika kamu masih kecil dan kamu bertemu dengan kamar mandi gadis seseorang untuk malam? Jenny tertegun, lalu tertawa lebih lagi, penuh ketidakpercayaan, tidak mungkin. Kenapa kamu lari ke pemandian? Wajah Biden Lu menjadi gelap, tetapi Amy tidak takut untuk menjelaskan, apa lagi itu. Ketika dia masih muda dan buta huruf, seseorang menipunya bahwa pemandian wanita adalah pemandian pria, jadi dia masuk untuk bernyanyi, dan lalu dia masuk dan menemukan bahwa itu tidak benar, dan bersembunyi di ruang ganti, dan terlalu malu untuk keluar, itulah sebabnya dia tinggal sepanjang malam. Petik 2. Jennifer tertawa terbahak-bahak, berapa umurmu saat itu? 10 tahun. Seorang remaja. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Jenny berkata, dan kemudian dia tidak bisa melanjutkan, wajahnya sedikit kaku. Bagaimana mungkin seorang remaja, belum lagi karakter pria dan wanita, yang seharusnya bisa membaca bahan bacaan biasa, terpikat ke kamar mandi wanita karena hal ini? Dia menoleh untuk melihat ke arah Biden Lu, yang wajahnya agak malu, ekspresinya sehitam dasar pot, dan berkata dengan dingin, hentikan omong kosong. Periksa tubuhnya dulu. Amy gila-gilaan, seringai bagus kataku, dan datang untuk memeriksa tubuh Jenny. Bab 435. Setelah dilakukan pemeriksaan memang bukan masalah besar, badan yang kena dan luka memar akibat tali kusut 2 hari obat akan baik-baik saja, adapun anak yang dalam perut aman dan sehat. Tetapi sebagai tindakan pencegahan, Amy memberinya beberapa antasida untuk menjaganya tetap aman dan menyuruhnya tinggal di rumah sakit dan tidak pergi kemanapun selama itu. Setelah selesai, Summers masuk dan mengajak Amy minum teh. Amy tahu kedua pasangan muda itu akan memiliki sesuatu untuk dikatakan satu sama lain, jadi dia senang tidak menjadi bola lampu dan keluar dengan riang. Biden Lu membantu Jenny Jing ke tempat tidur, menutupinya dengan selimut, dan berkata dengan suara yang dalam, jaga janinmu beberapa hari ke depan, dan jangan pergi kemanapun. Jenny mengangguk dan meraih tangannya, memintanya untuk duduk juga. Kamu harus istirahat juga, dan lukamu, dan biarkan Amy yang merawatnya. Biden Lu mengangguk, kamu istirahat dulu, aku akan biarkan dia menanganinya nanti. Jenny lega melihatnya setuju. Biden Lu membungkuk dan mencium keningnya, pergi tidur.
Setelah mengatakan itu, dia menyelipkannya dan mengawasinya tidur sebelum pergi. Hari berikutnya, Jenny bangun ketika hari sudah subuh di luar, dia menyipitkan mata sedikit lalu meregangkan tubuh dan duduk. Dia turun dari tempat tidur dan berjalan ke jendela, melihat matahari bersinar di luar dan ada pekerja di lantai bawah yang mengatur perbaikan halaman, suasana damai. Setelah Jenny selesai mandi, dia pergi ke ruang tamu. Biden Lu sedang duduk di sofa di ruang tamu dengan laptop membaca semacam file, dia berjalan mendekat dan menepuk pundaknya dari belakang. Biden Lu hampir tanpa sadar mematikan komputer dan menoleh ke arahnya, bangun. Baiklah, Jenny tidak memperhatikan gerakannya dan mengangkat kemejanya untuk melihat luka yang diperban. Bagaimana lukanya? Apakah tidak akan memengaruhi Anda untuk duduk seperti itu? Biden Lu tertawa ringan. Dia meraih tangannya dan mendudukkannya di pangkuannya dan berkata, menurutmu seberapa rapuh suamimu? Bahkan duduk di sana takut menjadi buruk. Jenny tersipu, tapi mengira dia tidak akan bercanda tentang statusnya, jadi dia mengganti topik pembicaraan. Dia menyentuh perutnya dan berkata, saya lapar untuk sarapan. Biden Lu mengangguk dan menariknya ke arah restoran. Bangsal tempat tinggal Biden Lu bergaya presidential suite, jadi ruang tamu dan dapur memiliki segalanya. Sarapan dibuat pagi-pagi sekali oleh seorang perawat, dan Monan datang pagi ini, dan setelah sarapan, dia datang menemui Jenny. Dengan adanya Monan, Biden Lu jelas jauh lebih tenang. Saat itu dokter datang untuk memeriksanya, jadi Jenny menyuruhnya pergi dengan tenang dan dia tepat waktu untuk berbicara dengan Monan. Keduanya sedang duduk di sofa mengobrol, tapi kemudian tiba-tiba Vicky buru-buru berlari masuk, mengatakan bahwa Nyonya Tua Jin telah membawa Jin Hong ke pintunya untuk meminta pengampunan. Jenny tertegun dan sedikit terkejut. Tetapi karena sisi lain ada di sini, Anda tidak dapat tidak melihatnya. Jadi dia setuju. Tidak lama kemudian saya melihat suami saya datang dari luar bersama banyak orang dari keluarga Jin. Tidak hanya Jin Hong, tetapi juga Jin Kingsan, Yu Bai, Su Yun, dan sebagainya. Jenny terkejut dengan pertempuran itu. Saat ini, Biden Lu belum kembali, jadi dia harus menanganinya sendiri. Wanita tua, Paman Ken, kau di sini, silakan duduk. Begitu wanita tua itu masuk, dia meraih tangannya dengan wajah penuh kekhawatiran. Pertama mengamatinya dan melihat bahwa tidak ada luka yang jelas di tubuhnya sebelum berkata, Jenny ya. Kamu baik-baik saja, ya. Kami sangat mengkhawatirkanmu. Bagaimana kabarmu? Apakah sakit di mana saja? Petik 2. Jenny Jing sedikit kewalahan oleh antusiasme dari wanita tua ini dan hanya bisa menggelengkan kepalanya karena malu. Saya baik-baik saja, saya tidak terluka. Benarkah? Itu bagus karena tidak sakit. Setelah mengatakan itu, dia memarahi dengan kasar, itu semua karena Zhou Wenzong yang membunuh 1000 pisau. Mengapa Anda harus menyeret orang lain ke dalam ini? Untungnya pria itu baik-baik saja, jika terjadi sesuatu padanya, saya. Pidato yang membuat Jin Hong di sampingnya menjadi biru dan putih. Red, tunggu apa lagi? Kenapa kamu tidak datang dan meminta maaf kepada seseorang? Jenny Jing memandang Jin Hong di sebelahnya. Faktanya, masalah ini, menurutnya, seharusnya tidak ada hubungannya dengan Jin Hong. Bagaimanapun, dia adalah putri dari keluarga Jin dan Ibu Su Yun, dan bahkan jika dia menikah dengan Zhou Wenzong, itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia adalah bagian dari keluarga Jin. Karena Zhou Wenzong menggelapkan miliaran dolar dana publik dan melibatkannya, paling banyak dia akan dikeluarkan dari grup. Tapi dia punya anak perempuan dan harapan, jadi dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Jadi dia mengerutkan bibirnya dan berbisik, Nyonya Tua Jin, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Bibi Jin Hong, dia tidak perlu meminta maaf padaku. Bagaimanapun, dia tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Jin Hong, dan menariknya hanyalah tindakan untuk menyelamatkan mukanya. Memberi wajah kepada Jenny berarti memberikan wajah kepada Biden Lu, dan hanya dengan memberikan wajah yang cukup kepada Biden Lu barulah kedua keluarga tersebut dapat terus menjaga hubungan dan kedamaian yang selama ini mereka miliki. Jenny, kamu telah dirugikan oleh ini, jangan khawatir, polisi sudah menyelidiki, tapi siapapun yang melukaimu, kami tidak akan membiarkan mereka pergi. Jenny mengangguk. Di sebelahnya, Jin Hong menatapnya dengan tatapan yang semakin tajam, dan akhirnya tidak bisa menahan untuk tidak bertanya, Jenny, kamu mengatakan bahwa Zhou Wenzong dibunuh oleh komplotannya, lalu aku bertanya, seperti apa komplotannya itu di mana apakah dia berdiri saat itu dan mengapa dia membunuhnya? Jenny mengerutkan kening. Aku tidak melihat komplotannya dan mengatakan dia dibunuh oleh senapan sniper, jadi aku tidak tahu seperti apa tampangnya, tapi mengapa, kurasa itu melihat banyak hal gagal jadi aku tidak ingin mengungkapkannya begitu saya membunuh orang. Kamu berbohong. Suara Jin Hong gelisah, di sampingnya, Su Yun terus menariknya, tapi dia benar-benar mengabaikannya, hanya menunjuk ke hidung Jenny dan berkata dengan tegas, jelas, kalian membunuhnya. Laporan otopsi koroner ada di mana-mana, mengatakan dia telah melakukannya, jari-jarinya menginjak dan menendang 2 pedang sebelum dia mati.
Petik 2. Kalian sangat kejam. Ya, dia menculikmu, dan dia bersalah. Tapi bukankah akhirnya kau baik-baik saja? Mengapa Anda membunuhnya daripada memukulinya? Apakah Anda tahu bahwa dia adalah satu-satunya anggota laki-laki dari keluarga Zhou? Jika Anda membunuhnya, apa yang akan dilakukan oleh orang-orang dari keluarga Zhou itu di masa depan? Petik 2. Suara sedih Jin Hong bergema di seluruh aula. Jenny Jing mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Sudah kubilang, kami tidak membunuhnya. Orang yang membunuhnya adalah komplotannya. Selain itu, dia hanya bisa disalahkan karena berada di posisi ini sekarang. Dia tidak tahu atau memiliki setengah hubungan dengan keluarga Zhou. Apa hubungan masa depan keluarga Zhou dengannya?" Namun, demi wanita tua itu, dia sama sekali tidak mengucapkan kata-kata itu. Jin Hong, bagaimanapun, tidak peduli. Dia mengamuk, "Kamu bohong. Kamu pikir aku tidak tahu tentang trikmu itu?"